Oke, saudara-saudara, kita sudah membahas mengenai berbagai macam pencobaan yang di, dilakukan oleh si iblis. Dan Alkitab juga bilang pencobaan itu adalah juga berasal dari kedagingan kita sendiri, di mana kita sudah ternoda oleh dosa. Dan dalam keadaan ternoda oleh dosa itu memang kita sudah punya kecondongan untuk selalu berbuat dosa. Dan nah, jadi natur kita sebagai orang berdosa ini, kita selalu memang kalau tanpa anugerah Tuhan, ya kita pasti miring ya, miringnya dalam kedagingan. Jadi misalnya enggak usah digoda oleh iblis, tapi dibiarin gitu aja, kita akan miring untuk memenuhi hawa nafsu kedagingan kita. Meskipun kita sudah di dalam Kristus, dan kita justru karena kita di dalam Kristus, kita ini dalam pimpinan Roh Kudus. Dan di dalam kita, dalam pimpinan Roh Kudus itulah saudara dan saya mendapat bimbingan dari Tuhan. Jadi tanpa bimbingan, ya udah nyasar, meskipun sudah dalam Kristus. Makanya justru jaminannya itu terletak pada pemeliharaan Tuhan. Ya, saya mau tekankan ini ya. Jaminan saudara dan saya setelah dalam Kristus itu adalah kita dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, alias providensia Allah. Dan saya mau tegaskan kembali definisi providensia Allah. Providensia Allah itu bukan hanya Allah sekedar memelihara, tapi Allah berdaulat dan berkuasa dalam, berotoritas dalam kehidupan saudara dan saya. Dan apa yang Tuhan rencanakan, ya, itu akan digenapi di dalam dan melalui hidup saudara dan saya. Ya, digenapi apa yang Tuhan sudah rencanakan, sudah tetapkan, itu digenapi di dalam dan melalui kehidupan saudara dan saya. Nah, itu namanya pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya dipelihara gitu aja, lalu kita jalan sendiri mau menurut maunya kita, enggak. Providence itu artinya kita dipelihara dan rencana Allah itu hari demi hari makin digenapi di dalam dan melalui kehidupan saudara dan saya. Nah, inilah satu rencana Tuhan yang sempurna, suatu rencana Tuhan yang genap, suatu rencana Tuhan yang utuh, ya, terjadi dalam dan melalui kehidupan saudara dan saya. Karena itu dari sisi yang satu memang kita merasa aman karena dalam pemeliharaan Allah. Tapi hati-hati, rasa aman itu bisa membuat kita juga terlena. Dan akhirnya kita terjebak dalam keadaan terlena itu untuk enjoy aja. Nah, itu yang bahaya yang sisi lain. Ya, kita kadang-kadang ekstrim terlalu takut. Ya, terlalu dikuasai ketakutan dalam pencobaan-pencobaan sehingga kita tidak pernah merasa aman dalam perjalanan hidup kita. Itu juga suatu jebakan iblis,
yang membuat saudara selalu tidak merasa aman. Dan orang yang selalu tidak merasa aman adalah orang yang meragukan pemeliharaan Allah. Ya, dia tidak terlalu yakin dengan pemeliharaan Allah sehingga dia selalu rasa tidak aman terus. Tapi di sisi lain orang yang terlalu merasa aman sehingga hidupnya enak-enak aja dan hidup sembarangan. Nah, itu juga jebakan iblis lagi. Terlalu dikuasai kekhawatiran, jebakan iblis, terlalu merasa aman sampai hidupnya hanya santai-santai aja, itu juga jebakan iblis. Jadi jebakan iblis itu wah luar biasa, saudara. Saudara jangan pikir jebakan iblis itu hanya wanita cantik gitu ya toh. Atau harta yang kekayaan luar biasa. Ya, enggak. Jebakan iblis itu 1001 macam cara, artinya enggak terbatas. Maksudnya ya terbatas sih terbatas karena iblis itu kan terbatas. Maksudnya cara iblis itu taktiknya luar biasa banget. Nah, kalau saudara dan saya tidak memahami kebenaran ini ya kita pasti sudah terjebak dalam godaannya. Oke. Jadi sekali lagi yang membuat saudara dan saya bisa mengatasi ya problema ini mengenai jebakan iblis ini. Sebetulnya yang membuat saudara dan saya bisa mengatasi itu adalah bukan kepandaian Anda dan saya, bukan kehebatan Anda dan saya. Tapi yang membuat saudara dan saya bisa mengatasi hal ini itu adalah karena pemeliharaan Allah. Sudah itu poinnya kembali ke sana lagi. Pemeliharaan Allah itu ya termasuk teguran Allah, ya toh, teguran Allah, koreksi dari Allah, didikan Allah, hajaran Allah. Ya, itu. Ya, pukulan-pukulan yang dari Allah. Atau juga keberhasilan-keberhasilan dalam bimbingan Allah. Itu semuanya Tuhan sedang mendidik saudara dan saya, entah mengalami penderitaan, entah mengalami kesuksesan, entah mengalami kesehatan, entah mengalami sakit penyakit, entah mengalami musibah, dan sebagainya. Semua Tuhan pakai dalam rangka untuk mendidik Anda dan saya. Berjalan terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Oke, saya harap ini mengingatkan kita terus mengenai perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Dan ini bahan yang lalu yang kita sudah bahas, yaitu pencobaan itu selalu merupakan upaya iblis untuk membujuk orang berdosa. Ya, membujuk orang berdosa yang bagaimana? Ya, yang bertujuan untuk membujuk manusia berdosa. Salah satunya adalah dengan mengabaikan kewajiban yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi Tuhan memberikan kita kewajiban, lalu kita abaikan kewajiban itu. Nah, itu salah satu bentuk iblis yang ingin membuat kita makin jauh dari Tuhan. Lalu memuaskan kejahatan atau menyuburkan kejahatan, mungkin itu lebih tepatnya, menyuburkan kejahatan. Jadi misalnya dendam tambah dipelihara dendamnya, gitu. Kebencian tambah hari tambah benci. Nah, itu juga cara iblis untuk merusak kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Ya, kita belajar untuk menyadari diri kita yang penuh dengan kebobrokan ini
ya, dan kelemahan-kelemahan kita, ya, dan sering kita mengalami jatuh bangun dan sebagainya. Itu perlu kita sadari. Jangan sombong, jangan merasa diri hebat, jangan merasa Anda adalah orang yang sudah paling sukses di dunia ini. Oke? Ya, kita bersyukur. Sekarang kita masuk kepada, ini buku ini memang ya istilahnya diuraikan dengan begitu terperinci ya, sehingga kita baru sampai kepada pelajaran pertama, yaitu setiap orang Kristen harus terus-menerus berjaga-jaga atau waspada terhadap pencobaan. Ya, kita sudah banyak membahas yang lalu ya tentang macam-macam pencobaan itu, dan sekarang kita baru diingatkan supaya terus-menerus berjaga-jaga atau waspada terhadap pencobaan. Berarti tidak boleh santai-santai loh ya. Juga bukan karena dikuasai kekhawatiran atau ketakutan. Tapi berjaga-jaga, waspada, itu harus. Seorang prajurit itu tidak boleh terlalu santai, sehingga tidak berjaga-jaga. Dan tidak boleh terlalu takut, sehingga kehilangan istilahnya kepercayaan diri. Lalu karena dikuasai ketakutan, dia malah tambah sakit, tambah stres, ya, atau tegang, dan tidak bisa berperang dengan baik. Jadi ya bagaimana yang seharusnya? Ya itu, berjaga-jaga atau waspada. Itu Alkitab selalu mengingatkan saudara dan saya seperti itu. Berjaga-jaga atau waspada. Jadi bukan santai-santai, tapi juga bukan karena ketakutan, dan juga bukan nyantai-nyantai dan menganggap remeh. Semua dianggap remeh. Nah, kecondongan mungkin kedagingan kita ini kalau dikasih teologi reform itu memang kecondongannya itu memang nyantai. Tapi kalau ditakut-takuti, ya mungkin golongan yang bukan reform itu sering ya, nakut-nakuti orang, waduh tegang terus dan khawatir terus dalam hidupnya dia. Nah itu lebih tidak nyantai itu, hidupnya akan mengalami ketegangan terus. Ya. Mana yang lebih baik, nyantai atau tegang terus, dikuasai ketakutan terus? Dua-dua tidak baik. Nyantai tidak baik, dikuasai ketakutan dan kekhawatiran terus juga tidak baik. Jadi yang benar yang bagaimana? Yang benar adalah berjaga-jaga dan waspada. Ini ya. Berjaga-jaga dan waspada. Baik, kita sekarang membaca bagian yang awal daripada pelajaran pertama ini. Kita baca sampai poin A dulu. Mungkin ada teman yang mau bacakan? Ada yang bisa bacakan ini? Yang saya tampilkan di layar, kalau kelihatan. Ada yang mau sukarelawan membacakan? Kalau nggak ada ya saya yang baca. Silakan. Ya, silakan. Pak Stefanus. Sekarang kami siap memberikan sejumlah pemikiran singkat tentang pelajaran pertama dari 3 pelajaran dasar yang disebutkan pada awal bab ini. Kami akan menggambarkan bahaya pencobaan dari iblis dalam 2 bagian. A. Kerusakan besar yang bisa ditimbulkan oleh pencobaan iblis terhadap orang percaya. Tujuan utama dari pencobaan adalah mengiring seseorang untuk berbuat dosa. Bisa saja berupa dosa karena melakukan apa yang Tuhan Allah larang. Bila juga berupa dosa, bisa juga berupa dosa karena tidak melakukan yang Allah perintahkan.
bisa berupa dosa kedagingan yang bisa dilihat orang lain. Kita tidak dosa mana ini? Bisa berupa dosa pikiran yang hanya bisa dilihat Allah. Apapun bentuk dosanya, kita tidak pernah boleh lupa bahwa tujuan pencobaan semacam itu adalah untuk merusak kesehatan rohani orang percaya. Iya. Ini terima kasih Pak Stefanus. Jadi ini adalah contoh kerusakan yang diinginkan oleh iblis terhadap orang percaya. Jadi iblis inginnya ya menggiring kita untuk selalu berbuat dosa. Dan itu yang saya sudah kasih definisi mengenai berbuat dosa macam-macam itu. Baik dosa amoral maupun dosa bermoral. Baik dosa negatif maupun dosa positif. Semua adalah strategi iblis yang luar biasa. Baik yang non-rohani maupun dosa rohani. Dalam lingkup rohani. Dalam lingkup non-rohani maupun dalam lingkup rohani. Iblis bisa pakai semua sisi itu untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Atau menggiring anak-anak Tuhan makin jauh dari Tuhan. Jadi dosa bisa saja berupa dosa karena melakukan apa yang Allah larang. Bisa juga berupa dosa karena tidak melakukan yang Allah perintahkan. Ya, jadi ada dosa positif, ada dosa negatif. Ya, positif itu misalnya yaitu berzina, menipu, nah, itu kan positif. Tapi yang itu yang negatif, positif ya, itu tindakan aktif maksudnya, tindakan aktif. Sedangkan tindakan pasif adalah ya saya disuruh mengabarkan Injil tapi saya males. Saya tidur-tidur aja di rumah. Nah, tidur-tidur di rumah itu tidak melakukan perintah Tuhan itu juga dosa. Jadi dosa itu bukan hanya tindakan aktif ya toh, tapi tindakan pasif itu juga dosa. Karena tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, seharusnya saya rajin untuk belajar firman Tuhan, tapi saya cuma tidur-tiduran aja di rumah. Saya enggak mau rajin belajar firman. Saya males gitu. Itu juga dosa kan. Meskipun enggak berbuat dosa, maksudnya enggak berbuat secara aktif. Tapi secara pasif Anda itu sudah berdosa. Karena sekali lagi definisi dosa adalah tidak memenuhi target Allah. Itu dosa. Anda tidak memenuhi target Allah, itu sama dengan Anda berdosa. Ya. Nah, yang saya sudah jelaskan berulang-ulang, dosa itu juga bisa perbuatan amoral maupun juga perbuatan bermoral. Itu juga dosa. Anda itu orang yang menjaga kesucian hidup, tidak pernah berzina, tidak pernah menipu. Ya, selalu rajin bertanggung jawab. Wah, kelihatannya hebat. Memang dia sangat bermoral, tapi tanpa dia sadar dia sangat membanggakan perbuatan-perbuatan moralnya, alias sombong, menyombongkan diri dalam perbuatan-perbuatan moralnya. Ya ini juga sama dosa. Sama aja dengan dosa. Dosa yang kelihatannya sangat bermoral, tapi membangga-banggakan prestasi dirinya dan kehebatannya. Menyombongkan diri. Si aku yang menonjol. Si aku yang diutamakan di dalam kesalehan hidupnya. Nah itu sama aja bohong, ya kan? Sama seperti orang misalnya menyumbang gereja. Ya, saya orang konglomerat, saya sumbang gereja 500 M.
Ya toh, wah gerejanya langsung kaya raya 500 M. Ya, tapi habis itu apa tujuannya? Oh, dia langsung dipuji-puji pendetanya. Wah, diumumkan di gereja orang ini benar-benar luar biasa, mau berkorban. Ya, sangat luar biasa, sangat baik dan sangat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Oh, langsung kepalanya gede, helmnya nggak cukup. Ya, ya itulah contoh dosa-dosa yang dalam bentuk bermoral itu. Ya, nah perhatikan di sini kalimat yang ini terakhir tadi. Apapun bentuk dosanya, kita tidak pernah boleh lupa bahwa tujuan pencobaan semacam itu adalah untuk merusak kesehatan rohani orang percaya. Apapun bentuk dosanya. Yaitu merusak kesehatan rohani. Merusak kesehatan rohani itu bagaimana? Ya membuat hubungan Anda dengan Tuhan menjadi tidak harmonis. Tapi Anda enjoy. Di dalam ketidakharmonisan hubungan dengan Tuhan itu Anda menikmati. Maksudnya Anda tidak sadar bahwa itu Anda sudah dalam keadaan parah. Itu tidak sadar. Nah itu juga bahaya besar. Orang sudah kondisi rohaninya nggak sehat, tapi nggak menyadari kalau dirinya nggak sehat. Dia merasa sehat terus malahan. Dia merasa, oh saya sangat hebat, saya sangat luar biasa. Semua orang memuji saya, semua orang menghormati saya. Pekerjaan saya makin lama makin berhasil. Ya Tuhan memimpin saya kerajaan yang saya sudah rintis sekarang makin lama makin hebat kerajaannya. Tidak sadar kalau hubungannya dengan Tuhan itu makin lama makin jauh. Nah, itu mengerikan kalau sampai seperti itu. Dan tidak ada lagi yang bisa memberitahu orang ini bahwa dia dalam keadaan bahaya seperti ini. Ya, sama seperti Daud waktu berzina dengan Batseba. Mungkin kalau tidak ditegur sama Nabi Nathan, Daud itu bisa tambah lama tambah parah. Benar. Coba kalau Daud melakukan itu terus tidak ada yang negur dan semua tunduk-tunduk semua sama Daud. Ya, engkau raja, engkau berhak mengambil istri siapapun, itu adalah hakmu. Itu adalah wewenangmu. Wah, bagi Daud nanti tidak cukup cuma satu. Dia akan ambil lagi yang cantik lagi, setiap kali ketemu orang cantik diambil lagi. Ya, tidak pernah habis dan tidak pernah merasa berdosa. Nah, itu sebetulnya tidak mungkin terjadi pada anak Tuhan. Kalau dia betul-betul anak Tuhan, akan dihajar oleh Tuhan. Jadi yang makin merasa sukses tanpa hajaran daripada Tuhan itu malah tambah bahaya besar. Saya ulangi ya. Anda kalau makin lama makin sukses tanpa ada hajaran Tuhan. Dan Anda makin lama makin tanda petik hebat dan meraksasa tanpa ada ajaran dari Tuhan. Itu kondisi amat bahaya. Sudah tidak ada lagi yang menegur Anda, tidak ada lagi yang menasihati Anda, tidak ada lagi yang kasih masukan. Semua yang orang-orang di sekitar Anda semua yes man, yes man, yes man, yes man. Inilah ya kondisi yang makin mengerikan. Ya, makanya dalam buku ini dikatakan kita harus waspada. Ya, berjaga-jaga. Waspada dan berjaga-jaga. Jadi itu tidak boleh lepas dari
kehidupan saudara dan saya. Dan waspada dan berjaga-jaga itu dengan apa ya? Dengan belajar, banyak mengevaluasi diri. Yang kita pelajari adalah belajar tentang ya contoh-contoh yang ada dalam firman Tuhan. Dan itu refleksi diri. Seperti tadi saya misalnya mengajak saudara melihat kehidupan Daud. Ya kita belajar kan dari Daud. Kalau belajar dari Daud jangan merasa Anda lebih baik dari Daud. Anda harus merefleksi diri. Saya sebetulnya enggak lebih baik dari Daud. Ya, kalau Daud sampai bisa berbuat yang seperti itu, ya apalagi saya yang bukan apa-apa ini, ya sangat mudah hancur dan sangat mudah berantakan, hancur berantakan. Kalau bukan Tuhan yang pelihara saudara dan saya. Jadi orientasinya kembali lagi kepada kalau bukan karena belas kasihan Tuhan. Tapi saya tahu banyak orang-orang yang justru memakai ini sebagai senjata untuk membenarkan dirinya dalam berbuat dosa. Ya, waktu dia diingatkan, waktu dia berbuat dosa, dia bilang, ya aku tinggal tunggu aja Tuhan negur aku. Kalau Tuhan tidak negur aku, ya aku berbuat dosa terus. Ini namanya orang jarak itu ya kayak gitu ya. Bahasa Jawanya ini jarak. Ya, sudah dikasih tahu tapi dia bilang sama aku Tuhan tidak tegur aku jalan terus. Katanya kalau Tuhan mengasihi aku kan aku ditegur kan. Tapi buktinya Tuhan tidak menegur aku ya tidak apa-apa, biarin aja. Sampai nanti suatu saat Tuhan mau menegur aku. Ya wait and see aja lah. Kalau menurut saya ketemu orang-orang model begini yang selalu membenarkan diri dalam perbuatan dosanya dia dan dia merasa dirinya benar dalam menikmati dosanya, ya tinggal wait and see. Wait and see itu memang bisa dia itu sukses terus. Bisa berhasil terus. Dan seolah-olah Tuhan itu menyertai dia di dalam perbuatan-perbuatan dia yang nggak benar itu, Tuhan kok malah tambah menyertai dan merestui begitu. Dan dia tambah menikmati itu kadang. Tapi lihat aja. Seperti kita kalau lihat-lihat kayak gitu itu kita harus ingat Mazmur 73. Ya, saya pernah mengkhotbahkan Mazmur 73 itu secara cukup lengkap. Nanti kapan-kapan mungkin diputar di radio RMC khotbah saya Mazmur 73 itu. Nah itu, di situ dinampakkan orang fasik itu yang tidak mau taat sama Tuhan itu. Mereka kehidupannya kelihatannya enak, sukses, wah gemuk-gemuk mereka itu subur dan bersenang-senang terus, ya. Nah, itulah keadaan orang fasik. Sampai orang dalam Tuhan itu jadi iri dengan kehidupan orang-orang fasik. Kok enak? Kita ini yang percaya sama Tuhan malah sengsara. Kita yang percaya sama Tuhan itu kok malah tambah terpuruk hidup kita. Sehingga dia tertawai oleh mereka. Tuh, lihat tuh, kamu ikut Tuhan. Mana Tuhanmu? Buktinya kamu tambah melarat, saya tambah kaya. Buktinya kamu tidak berhasil, saya berhasil terus. Ya, nah itu kesombongan dari orang-orang fasik dalam kesuksesan mereka. Tapi, nah itu kalau lihat Mazmur 73, tunggu dulu, jangan cepat-cepat iri, jangan benci kepada orang-orang fasik yang sukses itu. Tidak perlu iri, karena apa? Kamu itu jauh lebih dari mereka. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada Anda itu jauh lebih luar biasa daripada kesuksesan mereka. Mereka kelihatannya sekarang sukses gemuk-gemuk, wah segala usahanya lancar dan sebagainya. Jangan iri, jangan benci, karena Tuhan coba lihat hidupnya lebih teliti, lebih dalam. Ternyata Pak Mazmur diperlihatkan Tuhan hidupnya parah,
ini orang fasik-fasik itu adalah di tempat yang begitu licin di mana mereka berdiri. Tapi mereka nggak sadar bahwa itu tempat yang sangat licin, ya, dan mereka menikmati itu. Nah, lalu Alkitab bilang apa? Lihat dan amati saja hidup mereka itu. Akhirnya di tempat licin itu sebentar lagi mereka akan terpeleset dan mereka akan jatuh terjerembab ya ke dalam lumpur. Ya, itu yang Tuhan katakan. Jadi kita tidak perlu iri melihat orang sukses, melihat orang berhasil usahanya, makin kaya, makin diberkati, makin bersenang-senang. Tidak ada susahnya. Kita ini kok malah tambah susah. Jangan-jangan mereka yang benar, kita yang salah. Jangan sampai Anda juga menjauh dari Tuhan gara-gara itu. Ya, mereka itu benar-benar orang yang sudah jauh dari Tuhan. Kita tidak perlu iri justru. Malah kasihan dengan mereka. Karena mereka itu jauh dari Tuhan tapi tidak menyadari kalau dirinya jauh dari Tuhan. Mereka menikmati bentuk-bentuk harta duniawi dan kesuksesan, tapi mereka sangat jauh dari Tuhan. Ya, itulah pencobaan yang Tuhan perlihatkan kepada saudara dan saya supaya kita tidak jatuh terjerembab juga di dalam godaan-godaan iri hati kepada mereka dan sebagainya. Oke, kita langsung ke bagian B. Ya, kita lanjut ke bagian B. Mungkin ada teman lain mau bacakan, silakan. Bagian B. Tidak ada. Pak Andi, memang Ibu Meta kemana ya, Pak? Ya, dia berhalangan. Oh iya. Ya mungkin yang lain, Pak. Mungkin Pak Elia atau siapa, Pak? Ya. Ya, siapa? Sukarelawan? Nggak ada. Saya. Silakan, Pak Tuan ya. Iya. Yang B ya, Pak Andi? Iya, Pak. Bagian B, Pak. Iya. Keanekaragaman yang luar biasa dari pencobaan yang ingin iblis gunakan untuk menyerang orang percaya. Apapun yang bisa menghalangi kita dari melakukan kehendak Allah harus dianggap sebagai pencobaan. Mungkin itu berupa sesuatu di dalam diri kita, yakni keinginan jahat tertentu, atau apapun, atau siapapun di dunia. Apapun yang mendorong atau yang memanas-manasi seseorang untuk berdosa adalah suatu jenis pencobaan. Hampir semua keinginan yang mungkin dimiliki seseorang terbukti merupakan sumber pencobaan. Mengingini hal-hal seperti kehidupan yang mudah, teman-teman, standar hidup yang baik, reputasi yang baik, daftar ini tidak ada habisnya. Itu sendiri tidaklah salah. Namun demikian, semua hal ini bisa menjadi sumber pencobaan yang berbahaya, yang sulit untuk dilawan. Orang Kristen perlu belajar untuk takut terhadap pencobaan-pencobaan dari sumber-sumber semacam itu. Mereka perlu merasa takut terhadap pencobaan-pencobaan semacam itu, sama seperti mereka takut
terhadap pencobaan-pencobaan yang menyebabkan mereka berdosa secara terang-terangan dan menimbulkan aib. Jika kita gagal melakukan itu, maka berarti kita sedang berada lebih dekat di ambang kehancuran daripada yang kita sadari. Iya, terima Ya. kasih Pak Johan. Ya, Ya, ini peringatannya sudah sangat jelas bahwa strategi iblis itu dikatakan luar biasa. Ya, keanekaragaman yang luar biasa dari percobaannya iblis yang gunakan. Artinya segala macam peristiwa yang saudara dan saya alami itu bisa dipakai sebagai pencobaan oleh si iblis untuk menghancurkan kita. Nah, karena itu saya kan sudah kasih poin utama, yaitu kita itu nggak mungkin bisa menang melawan iblis. Tidak mungkin bisa menang melawan iblis. Kita itu pasti kalah kalau diadu di atas ring. Saudara lawan iblis, biarpun kita mengeroyok iblis, ya toh iblisnya satu dikeroyok 100 orang, iblis strateginya luar biasa dan kita sangat mudah untuk terjebak dan ditipu. Alias pasti kalah deh. Gitu loh. Jadi untuk menang apa kuncinya? Untuk menang kuncinya adalah datang kepada Allah. Itu sudah tidak ada lagi kunci lain. Ya. Nanti kita lihat dari saya percaya meskipun saya juga belum menuntun Anda sampai membaca seluruhnya dan saya pun juga membaca ini bersama-sama dengan Anda ya. Tapi saya percaya arah daripada John Owen ini adalah poin kemenangan kita itu adalah di dalam penyerahan kepada Allah. Jadi poin kemenangannya bukan bagaimana Anda pinter-pinter melawan iblis, Anda strategi iblis, Anda lawan dengan strategi Anda seperti orang main catur gitu ya sama iblis. Nah, iblis kita lawan iblis seperti orang main catur gitu. Ya, pakai poin-poin, ada poinnya, ada raja, ada ratu, ya dan sebagainya. Itu tidak mungkin bisa menang. Anda punya strategi apapun dengan iblis, tidak mungkin Anda bisa menang kecuali Tuhan yang memainkan catur itu melawan iblis. Nah, kalau Tuhan yang memainkan ya jelas iblis kalah pinter sama Tuhan. Sedangkan kita dibaliknya Tuhan di dalam permainan itu. Kita ikut aja apa yang Tuhan mau. Ya. Kita dijadikan poin-poin yang maju-maju ya, bidak-bidak yang diatur sama Tuhan. Ya ikut aja. Ya, makanya kita perlu belajar firman, belajar bagaimana dekat dengan Tuhan, itu poinnya. Poinnya itu belajar dekat dengan Tuhan. Kita sadar kita ini penuh dengan kedagingan. Kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Nah, karena itu mari kita mendekatkan diri pada Allah, itu sudah. Jangan Anda merasa santai atau merasa saya sudah bisa mengalahkan. Jangan. Anda terus-menerus dalam keadaan bahaya. Tapi Anda juga terus-menerus berada dalam topangan Allah. Nah, itu luar biasanya di situ. Bagaikan begini ya, kita ini naik kapal
menuju menyeberangi lautan yang samudra yang luar biasa besarnya, ya, dan kita sedang di dalam ombak yang luar biasa hebatnya. Anda dijamin bahwa Anda pasti menang karena Anda dalam dalam perlindungan Tuhan. Tapi tidak berarti kalau Anda dijamin pasti menang itu lalu Anda di kapal kerjaannya mati tidur-tidur aja. Enggak, Anda juga harus berjuang dalam kapal itu. Entah berjuang mengosongkan kapal itu supaya tidak terlalu berat, itu mungkin ya, ini hanya ilustrasi aja. Atau sebagai nakoda kapal itu juga dia juga harus berjuang bagaimana mengendalikan kapal ini, mungkin terlalu cepat atau harus dibelokkan ke arah mana dan sebagainya. Nah, itu semua harus ada tanggung jawabnya. Makanya iman Kristen itu memang luar biasa. Kalau ajaran Reform tidak, kita meskipun kita percaya pada pemeliharaan Allah, tidak mengajarkan saudara untuk pasif, pasrah, bongkoan. Ya, pasrah total lalu tidak berbuat apa-apa, itu juga sangat-sangat tidak benar. Ya, sangat tidak benar. Tuhan ingin saudara dan saya itu bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab dalam menjalani segala lika-liku kehidupan kita dengan belajar mendekatkan diri kepada Allah dan belajar mengenal kehendak firman-Nya, belajar bertumbuh dalam proses kehidupan ini. Oke? Saya berhenti sampai di sini dan kalau ada yang mau bertanya, ada yang tidak jelas, ya silakan. Saya beri kesempatan atau ada yang mau sharing juga. Silakan. Ya, waktunya masih ada 14 menit. Baik, ada yang mau memberikan tanggapan atau ya sepi-sepi aja ini kelihatannya. Ya, Pak Andi, Ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus butuh mempunyai hati seorang hamba yang terus mau belajar dan diajar, dan kita sadar semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Harus punya hati sebagai hamba, sebagai murid, ya toh, sebagai anak yang terus-menerus mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan untuk dididik, dihajar, dibentuk, ya, untuk diproses, ya, tunduk, taat kepada apa yang Tuhan mau. Ya, ya, puji Tuhan. Ada yang lain? Ya, pagi Pak Andi. Silakan, Theodor. Ya, Pak Andi. Mohon maaf ini kalau yang saya omongkan mungkin agak keluar sedikit Pak dari tema. Saya itu memeriksa kembali Matius pasal 4 Pak mengenai pencobaan di padang gurun. Nah, saya memikirkan sebenarnya Injil sinoptik itu perlu gitu Pak. Karena di Lukas itu kan dibilang iblis menarik diri sementara waktu. Karena kalau dari Matius 4 itu pencobaan kesannya sudah selesai di padang gurun, udah nggak ada lagi. Iblis kalah gitu kan. Tapi ternyata sampai di Taman Getsemani masih ada gitu. Nah, tapi jangan bilang salah. Maksudnya pencobaan yang ditulis di Matius itu memang tidak tercantum bahwa iblis mau mencari kesempatan lagi, begitu ya. Bukan salah, tapi memang tidak tertulis. Ya, mungkin dari Lukas, ya, itu hal itu ditulis. Gitu. Oke, silakan diteruskan. Ya, saya menyimpulkan Pak, memang Yesus sudah menang atas pencobaan.
Tapi peperangan rohani terus berlangsung, Pak, sampai hari Tuhan, hari kedatangan anak domba. Ya. Cuman saya pikir, Pak, saya takutnya saya Armenian gitu, Pak. Berarti inti dari peperangan rohani itu kan ketaatan. Kalau saya bisa mempertahankan ketaatan, nah ini saya menang gitu. Saya menang bersama Yesus. Tapi kalau saya gagal, ya saya fail. Saya masuk neraka gitu, Pak. Iya. Mungkin Bapak mau mengklarifikasi, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Baik. Ya, bagus. Kita memang masih dalam peperangan. Dan intinya adalah ketaatan. Oke, saya tidak menyangkal bahwa intinya adalah ketaatan. Tetapi kembali lagi kalau dari sudut pandang reform, ketaatan itu pun anugerah Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya bisa taat, itu bukan karena kehebatan kita, atau keluar biasaan kita, bukan. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerahnya kepada kita, kita pun tidak mungkin mampu untuk taat. Nggak mungkin. Kita pasti sudah lost, sudah terhilang, ya sudah terpental keluar, karena kita tidak mungkin bisa mampu itu tadi, mengatasi pencobaan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mungkin. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya ya kita do your best. Lakukan yang terbaik yang Anda dan saya bisa lakukan. Dan itu semua anugerah Tuhan. Kalau Anda bisa lakukan do your best-nya itu, Anda dan saya bisa lakukan itu pun adalah only by grace. Anugerah yang daripada Tuhan dan bukan kemampuan Anda dan saya menghadapi itu. Ya. Nah, itu uniknya di situ. Kalau orang Arminian, ketaatan kita yang menentukan semuanya. Anda kalau nggak taat, Anda binasa. Kalau Anda taat, baru Anda selamat. Ya, jadi kembali lagi yang kalau pembahasan Arminianisme dan Calvinisme, saya sudah tegaskan, Arminianisme itu hanya menilai dari fenomena. Fenomena itu gejala-gejala yang nampak dari luar. Sedangkan Reform melihatnya kepada esensi yang terdalam. Anda itu bisa taat karena siapa yang memelihara Anda. Nah, itu poinnya di situ. Makanya seharusnya orang Arminianisme itu kalau diingatkan tentang poin yang penting ini bahwa di balik ketaatan Anda ada satu kekuatan yang sedang menopang Anda. Arminian harus bilangnya amin kalau dia betul-betul mencari kebenaran. Kecuali dia tidak mau mencari kebenaran dan dia cuma ngotot dengan kebenarannya sendiri. Silakan, up to you. Tapi kalau saya sungguh-sungguh memberitakan ini karena saya mengasihi juga teman-teman yang Arminian untuk sadar kamu bisa taat itu pun adalah bagian dari anugerah Tuhan untuk Anda dan saya. Ya. Nah, itu poinnya di situ. Oke. Pagi, Pak Andi. Pagi, Bapak Elia yang terhormat. Assalamualaikum. Pak, Silakan. saya dari dulu menyimak loh, Pak. Pak, menarasikan tentang pencobaan itu tidak fair. Karena Pak sering mengungkapkan tiga T ya, tahta, perempuan, wanita, dan harta. Loh, ya, itu kan pria untuk belum ya? Iya, bukan untuk wanita belum, Pak. Anda terus menyebutkan mau jok kita kaum Adam. Nanti yang Hawa tuh, wah Kamsia pendeta negeri. Anda tidak menyudutkan saya protes, Pak. Wah, keadilan sosialnya nggak tercapai. Intermezzo. Ya, Nah, ya. saya Saya begini. nanti harus mencantumkan wanita dan pria. Iya, katakan juga
jangan kita melihat wanita cantik, kita juga bisa melihat pria gagah, hitam, six-pack, terus kita Betul. menghayal suami kita kok tidak seperti itu ya, kok dia tidak gagah di mana, terserah Anda lanjutkan, kan begitu ya. Kalau lihat fotonya Pak Elia ini gagah sekali ini. Nah itu dia Pak, tadi Pak juga sudah menyebutkan helm, untung saya bawa helm hari ini karena saya tahu pasti Anda akan memuji saya. Ini juga pencobaan yang Pak tawarkan pada saya. Wah. Saya mau ngomong apa sih tadi ya? Sampai lupa ya. Iya. Nah begini Pak, kita sudah, maafkan saya, kita sudah kalau sering diberikan tentang teosentris, tentang reform, kayaknya sudah tanda kutip ya, atas pertolongan Tuhan mendarah daging gitu ya. Cuman Pak, pada saat menjalani satu pencobaan yang dua-duanya anak Tuhan, waduh, berat Pak. Bagaimana Gimana? kita? Nggak paham saya. Oke, katakanlah saya dengan Pak Andi ada konflik, itu yang lebih gampangnya lah. Oh gitu ya. iya. Nah, pada saat kita tahu, kita juga posisi rasanya benar, Pak Andi pasti benar, kita tuh bagaimana melerai, Elia, ini pencobaan positifkah atau untuk menghilangkan aku. Mungkin kita punya pandangan masing-masing. Bagaimana kita yang sudah ngelotok tentang reform, kembalikan kepada, ini kan kedaulatan Tuhan, ini kan Tuhan mau. Nah, apakah kamu mau menjadi seperti Daud yang sadar, atau menjadi seperti Saul yang sudah diperingatin, dia malah cari dukun untuk bertanya kepada Samuel begitu. Thank you, Pak. Iya. Yang dipaparkan oleh Elia ini memang tidak mudah untuk kita istilahnya mau taat gitu ya. Kalau anak Tuhan dan anak Tuhan berselisih, lalu dua-dua merasa aku benar dan aku dipimpin Tuhan, waduh, itu memang betul-betul sepertinya malah Tuhan yang diadu itu. Ya, saya dipimpin Tuhan, dia dipimpin Tuhan. Ayo, siapa yang paling benar dari yang betul-betul dipimpin Tuhan ini? Wah, itu namanya Tuhan yang diadu itu. Dan itu jelas-jelas tidak benar ya. Kita harus belajar untuk introspeksi diri. Kita belajar juga untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar juga tidak merasa diri paling benar dan orang lain selalu yang salah. Ya. Dan kalau memang kita lagi hilaf, kita harus mengakui bahwa saya hilaf. Bahwa saya berjalan di dalam jalan yang bukan kehendak Tuhan. Saya mau belajar mengakui dan saya belajar untuk diarahkan kepada kebenaran demi kebenaran. Jadi contohnya saya dulu mengajar Arminian. Saya mengajar teologi sukses, teologi kesembuhan, dan sebagainya. Saya terobsesi dengan ajaran-ajaran yang keliru. Akhirnya kemudian Tuhan menyadarkan saya bahwa itu salah. Itu tidak benar. Saya langsung mengakui. Saya bahkan di hadapan teman-teman saya yang dulu saya ngajar salah itu, saya bilang, saya dulu sudah mengajar kamu salah. Jadi sekarang saya mau memperbaiki kesalahan saya. Jadi saya memang harus fair terhadap diri saya sendiri bahwa saya itu mengajar yang salah kepada teman-teman saya yang dulu. Nah, sekarang saya sudah sadar akan kebenaran, saya mau berjuang untuk memberitakan kebenaran ini. Dan saya merindukan teman-teman saya yang dulu sama seperti saya, yang istilahnya tidak tahu kebenaran yang sungguh-sungguh. Saya rindu untuk mereka bisa mengenal kebenaran itu. Itu menjadi kerinduan saya.
Makanya saya bikin tema-tema seperti ini ya, pencobaan atau juga tentang Arminianisme dan Calvinisme. Saya tujuannya memang bukan mau cari musuh, tapi tujuan saya adalah mari kita sama-sama belajar kembali kepada firman. Ya, oke. Terima kasih untuk masukannya. Jadi mari kita belajar introspeksi diri, belajar memeriksa diri, belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama, ya, dan tidak menyuburkan yang tadi saya bilang dendam, kebencian, iri hati dan sebagainya. Ini sudah kurang 1 menit, jadi saya harus menutup acara ini dengan bersyukur pada Tuhan bahwa apapun pencobaan yang kita alami, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan mendidik kita, Tuhan menghajar kita, supaya kita makin dekat kepadanya. Sedangkan iblis memang selalu ingin supaya kita makin jauh dari Tuhan, kita makin lupa diri, kita makin arogan, kita makin menghakimi orang lain, kita mungkin juga membenci sesama kita dan sebagainya. Itu semua strategi iblis untuk menjauhkan kita dari kebenaran dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan atas semua yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dan mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Ya, saya minta untuk Seva bisa pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi ini untuk kami boleh belajar kembali mengenai pencobaan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan kembali melakukan aktivitas selanjutnya. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya teman-teman.